Assalamualaikum, hai teman-teman. Kali ini kita akan membahas subtes penalaran matematika part 7. Nah, sebelum kita ke pembahasannya, terlebih dahulu saya mohon maaf karena beberapa hari belakangan ini saya nggak pernah aktif lagi atau nggak pernah update lagi karena beberapa hal termasuk karena tugas di kampus yang banyak banget, tapi hari ini saya usahakan kembali untuk aktif. Nah, kita langsung ke soal yang pertama, soal nomor 43. Soalnya lumayan panjang, ya memang soal-soal penalaran matematika itu identik dengan soal-soal yang panjang. Ya, namanya juga penalaran, jadi kita diminta untuk menalar apa sih yang dimaksud soal dan apa sih yang diinginkan soal. Nah, dari situ kita bisa em, ketahui apa rumus yang paling tepat untuk soal yang ada. Kita langsung kita baca dulu soalnya. Dalam suatu kelas terdapat 12 murid laki-laki dan 16 murid perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut adalah 80. Setelah melihat hasil tersebut, guru matematika memberikan kesempatan kepada 4 murid dengan nilai masing-masing 52, 56, 62, dan 66 untuk melakukan remedial. Diketahui bahwa nilai rata-rata peserta remedial naik 7 poin. Jika sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid laki-laki di kelas tersebut adalah 78, rata-rata nilai ulangan murid perempuan adalah. Nah, di sini walaupun banyak angka, tapi ingat, perhatikan soalnya. Yang ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan murid perempuan sebelum remedial. Jadi, walaupun ada angka di sini 452, kemudian 56, 62, 66, dan ada juga dikatakan bahwa naik 7 poin, ini semua tidak berguna. Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah sebelum remedial. Ingat, perhatikan soalnya. Perhatikan apa yang diminta. Perhatikan pertanyaannya. Nah, disinilah letak alasan kenapa soal penalaran matematika itu identik dengan soal cerita atau soal yang lumayan panjang seperti ini. Karena sebelum kita menjawab soal, kita harus analisis dulu apa sih yang dimaksud soal dan apa yang diminta oleh soal. Nah, di sini juga banyak hal-hal yang perlu kita ketahui. Ada murid laki-laki, ada murid perempuan, kemudian ada total murid, yaitu murid perempuan dan murid laki-laki, kemudian ada rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut, berarti rata-rata nilai ulangan matematika murid laki-laki dan murid perempuan, kemudian ada juga nih, rata-rata nilai ulangan murid laki-laki dan rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Jadi kita simbolkan semua dulu itu. Total murid adalah M. Kita simbolkan M ya. Oke, kita tulis dulu murid itu sama dengan M, di mana murid ini adalah gabungan antara murid perempuan dan murid laki-laki. Kemudian, apalagi? 12 murid laki-laki dan 12 murid perempuan. Oke, berarti murid perempuan itu kita misalkan dengan P, dan laki-laki kita misalkan dengan L. Kemudian, rata-rata nilai ulangan matematika di kelas tersebut, berarti rata-rata murid perempuan ditambah murid laki-laki. Rata-rata, ini kita misalkan dengan A, kemudian rata-rata murid laki-laki. Rata-rata laki-laki, ini kita misalkan dengan B, dan rata-rata murid perempuan, maaf tulisan saya agak jelek, kita misalkan dengan C. Nah, yang ditanyakan adalah rata-rata nilai ulangan murid perempuan. Nah, bagaimana caranya? Ini gampang. Kita satukan murid M dikali dengan rata-rata. Sama dengan murid laki-laki dikali dengan rata-rata murid laki-laki, yaitu B, ditambah dengan murid perempuan dikali dengan rata-ratanya, yaitu C. Nah, tinggal kita masukkan, semuanya ini sudah ada angkanya. Nah, total murid laki-laki dan murid perempuan ada berapa? 16 tambah 2 itu 28. 28 dikali rata-rata di kelas tersebut, di mana sudah masuk perempuan dan laki-laki atau gabungan dari laki-laki dan perempuan. Ini disebutkan ada 80. Berarti kita kali 80, kemudian
sama dengan laki-laki itu ada berapa? Ada 12 dikali dengan rata-ratanya 78. Berarti dikali 78 ditambah perempuan ada berapa? Ada 16 dikali dengan rata-ratanya yaitu C. Nilai C inilah yang ingin kita cari. Nah, tinggal kita kali nih. 28 kali 80 itu sama dengan 2240. Sama dengan 12 kali 78 itu sama dengan 936 ditambah dengan 16 C. Nah, kita pindah ruaskan karena yang ingin kita cari adalah nilai C, berarti kita pindah ruaskan 16 C sama dengan 2240 dikurang 936. Kemudian ini kita tulis C, 2240 dikurang 936 itu sama dengan 1304 dibagi dengan 16. Nah, tinggal kita bagi. Coba kita bagi ya, kita bagi manual. 1304 dibagi dengan 16. Kalau kita lihat di sini pasti awalnya 8, berarti pasti dikali 8. 16 kali 8 itu berapa? 8 kali 6 itu 48. 1 kali 8, 8 tambah 4 itu 12, berarti 1, 2, 8, turun 4, turun 2, berarti ini kali 1, 1 kali 16 itu 16, kemudian 24 kurang 16 itu sama dengan 8, ini sudah tidak bisa, berarti ini kita tambahkan koma, dan kita tambahkan 0. Nah, sebenarnya sampai sini saja kita bisa ketahui bahwa jawabannya adalah opsi yang C, karena dilihat dari 81, nah, pasti komanya adalah 5, karena hanya nilai C ini nih yang sama dengan apa yang kita dapatkan, yaitu 81, nah, coba kita buktikan. 16 kali 5. 16 kali 5 itu 80, berarti habis. Berarti ini sudah betul, 81,5. Opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lanjut ke soal nomor 44. Diberikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah 83,5. Berarti ini merupakan soal lanjutan dari soal sebelumnya, karena pernyataannya masih sama. Kemudian kita lihat pernyataan kedua, sebelum remedial, rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Yang ketiga, setelah remedial, rata-rata nilai ulangan seluruh murid menjadi 81. Yang keempat, jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataan yang di atas yang benar adalah, kita diminta untuk mencari pernyataan yang benar dari 4 pernyataan ini. Berarti kita analisis masing-masing pernyataan. Kita ke pernyataan pertama terlebih dahulu. Rata-rata nilai kelas tanpa memperhitungkan keempat murid yang mengikuti remedial adalah tanpa memperhitungkan keempat murid. Nah, total muridnya tadi adalah 28, karena ada 12 laki-laki dan 16 perempuan. 12 tambah 16 itu 28. Kemudian rata-ratanya tadi kita masih ingatkan yaitu 80. Sama dikurang total nilai murid yang mengikuti remedial. Ada 4 murid dengan nilai masing-masing, mana nih? Nilai masing-masingnya adalah 52 ditambah 56 ditambah 62 ditambah 66. Kita bagi dengan 24. Kenapa dibagi dengan 24? Karena keempat murid yang mengikuti remedial tidak diikutkan atau tidak diperhitungkan. Yang tadinya totalnya 28 murid dikurangkan dengan 4 murid, berarti 28 dikurang 4 sama dengan 24. Nah, 28 kali 80 itu sama dengan 240 dikurang 52 tambah 56 ditambah 62 ditambah 66 itu sama dengan 236 dibagi dengan 24. Ini sama dengan berapa nih? 2240 dikurang 236 sama dengan 2004
dibagi dengan 24. Ini hasilnya kita langsung saja ya. 83,5. Berarti pernyataan pertama benar. Kalau pernyataan pertama benar, maka otomatis pernyataan ketiga pasti benar. Jadi, ini bisa menghemat waktu. Tanpa kita cari apakah pernyataan ketiga ini benar atau salah, setelah kita cari pernyataan pertama dan kita dapatkan jawabannya benar atau salah, maka pasti yang ketiga ini sama dengan yang pertama. Apabila pernyataan pertama benar, maka pernyataan ketiga pasti benar. Apabila pernyataan pertama salah, maka pernyataan ketiga sudah pasti salah. Jadi kita bisa lanjut ke pernyataan kedua. Pernyataan kedua, sebelum remedial rata-rata nilai ulangan murid yang mengikuti remedial adalah 60. Nah, 4 murid yang mengikuti remedial. Nilai sebelum remedial adalah 52, ditambah 56, ditambah 62, ditambah 66. Ini kita bagi dengan 4, karena totalnya ada 4. Sama dengan 236 dibagi 4. Ini hasilnya sama dengan 59. Jadi, pernyataan kedua sudah pasti salah. Kita lanjut ke pernyataan keempat. Jangkauan data nilai murid yang mengikuti remedial adalah 15. Pernyataan keempat, jangkauan. Nah, jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurang nilai terkecil. Nah, nilai terbesarnya adalah 66, dan nilai terkecilnya adalah 52. 66 dikurang 52 sama dengan 14. Berarti pernyataan keempat ini salah. Nah, dari sini kita bisa ketahui bahwa pernyataan yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Opsi yang B. Next, kita ke soal nomor 45. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid. Berilah tanda kolom yang sesuai. Oke. Ini merupakan soal yang masih berlanjut dari soal-soal sebelumnya. Akan dipilih pengurus inti kelas yang terdiri dari 5 murid, di mana total murid tadi kita ketahui bahwa total murid itu ada 28. Murid laki-laki ada 12. Dan murid perempuan itu ada 16. Nah, tinggal kita analisis masing-masing pernyataan. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Berarti yang dipilih adalah semua murid perempuan tanpa ada murid laki-laki. Apakah jawabannya 4368? Kita cek. Di sini banyaknya cara memilih. Berarti ini merupakan apa nih? Permutasi atau kombinasi. Ya, sama sih. Cara memilih itu bisa permutasi, bisa kombinasi. Tapi berdasarkan soal ini merupakan soal kombinasi. Kenapa? Ya, saya tidak perlu jelaskan lagi apa sih perbedaan permutasi dan kombinasi karena saya sudah jelaskan di materi UTBK bagian matematika, khususnya di part peluang, permutasi, dan kombinasi. Di situ saya sudah jelaskan beserta contohnya. Jadi kita bisa langsung ke cara kerja ini. Cara kerja dengan rumus kombinasi. Masih ingat rumus kombinasi? Kombinasi itu rumusnya kombinasi N diambil R itu sama dengan N faktorial dibagi N kurang R faktorial dikali R faktorial. Nah, pernyataan pertama, memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid perempuan. Berarti kombinasi 16 diambil 5 karena ada 15 murid perempuan, kemudian ingin diambil 5 murid dari 16 tersebut. Nah, tinggal kita masukkan ke rumus 16 faktorial dibagi 16 kurang 5 itu sama dengan 11 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Berarti ini 16 kali 15 kali 14 kali 13 kali 12. Cukup sampai sini karena di sini di bawahnya 11 faktorial. Jadi tinggal kita coret dengan 11 faktorial atau kita tambahkan di sini 11. Tapi 11-nya kita coret dengan yang ini. Jadi cukup sampai 12.
dibagi dengan 5 faktorial. 5 faktorial itu sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini tinggal kita gunakan rumus the power of coret-coret. Kita coret yang bisa dicoret. 15 dibagi 5 itu sama dengan 3, ini tersisa 3. Kemudian 16 dibagi 4 ini sisa 4. Kemudian 12 dibagi 3. Berarti ini tersisa 4 ya. Dan ini kita coret dengan ini, berarti ini tersisa dengan 2. Nah, ini tinggal kita kali yang tersisa. Yang tersisa tinggal angka 4, 3, 14, 13, dan 2. 4 kali 3, 12. 12 kali 2, 24. 24 kali 14 sama dengan 336. Dikali dengan 13 itu menghasilkan angka 4368. Berarti pernyataan pertama benar. Kemudian pernyataan kedua, kita hapus dulu ya. Oke, tadi pernyataan pertama benar ya. Kemudian kita lanjut ke pernyataan kedua. Banyaknya cara memilih sehingga semua pengurus inti merupakan murid laki-laki adalah. Nah, tadi semua murid perempuan, sekarang semua murid laki-laki. Berarti kombinasi 12 diambil 5. Kenapa 12? Karena ada 12 murid laki-laki. Dan dari 12 tersebut kita ambil 5 murid. Ini tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti 12 faktorial dibagi dengan 12 kurang 5 itu sama dengan 7 ya. Berarti 7 faktorial dikali dengan 5 faktorial sama dengan 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 per 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Kita lagi gunakan the power of coret-coret. 10 bagi 5. Berarti ini tersisa 2. 12 bagi 4 sama dengan 3. Kemudian 9 bagi 3 itu 3. 8 bagi 2 itu 4. Berarti tersisa angka 3, 11, 2, 3, dan 4. Nah, tinggal kita kali angka yang tersisa. Angka yang tersisa ada 3, 11, 2, 3, dan 4. 11 kali 3 itu 33. 33 kali 2, 66. 66 kali 3 sama dengan 198. Nah, 198 kali 4 itu sama dengan 792. Berarti pernyataan kedua ini salah. Nah, selanjutnya pernyataan ketiga. Banyaknya cara memilih sehingga terdapat tepat 2 murid laki-laki sebagai pengurus inti adalah. Kalau ada 2 murid laki-laki, berarti murid perempuan harus ada 3 agar totalnya menjadi 5. Jadi kombinasi 12 diambil 2 dikali dengan kombinasi 16 diambil 3. Kita ke yang pertama dulu, ini. Kombinasi 12 diambil 2 itu sama dengan 12 faktorial dibagi 10 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 kali 11 dibagi 2 kali 1. Ini coret, ini tersisa 6. 11 kali 6 itu sama dengan 66. Selanjutnya kombinasi 16 diambil 3 sama dengan 16 faktorial dibagi 16 kurang 3 sama dengan 13 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 16 kali 15 kali 14 dibagi dengan 3 kali 2 kali 1. Ini coret-coret, ini tersisa 5, ini tersisa 7. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita kali yang tersisa. Yang tersisa ada angka 16, 5, dan 7. 7 kali 5 itu 35. 35 kali 16, coba kita kali manual. 35 kali 16, 6 kali 5, 30, simpan 3. 6 kali 3, 18, tambah 3 itu 21. Kemudian 1 kali 5, 5. 3 kali 1, 3. 0, 6. Ini 3 ya.
0, 6, 3 tambah 2, 5. Berarti hasilnya sama dengan 560. Nah, 560 kita kali dengan 66. 560 kali 66 sama dengan 0 kali 6, 0. 6 kali 6, 36. Simpan 3. 6 kali 5, 30. Tambah 3 berarti 33. Kemudian yang kedua, 0 kali 6 itu 0. 6 kali 6, 36. Simpan 3. 6 kali 5, 30. Tambah 33. 0, 6, 6 tambah 3, 9. 3 tambah 3, 6. 3. 3A, 6, 9, 60. Nah, ini sama. Berarti pernyataan ketiga benar. Next, kita ke soal nomor 46. Dua bilangan bulat positif berbeda 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua sama dengan 18. Diberikan pernyataan berikut. Pernyataan pertama, sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lain. Yang kedua, sebuah bilangan kuadrat dari bilangan yang lain. Yang ketiga, salah satu bilangan adalah bilangan prima. Dan yang terakhir, kedua bilangan bukan bilangan ganjil. Pernyataan yang bernilai benar ada berapa pernyataan? Oke, kita analisis masing-masing pernyataannya. Nah, tapi sebelum itu di sini dikatakan bahwa dua bilangan bulat positif, artinya dua bilangan bulat positif dan bukan negatif. 2 kali bilangan pertama ditambah 5 kali bilangan kedua, sama dengan 18. Kita misalkan, bilangan pertama itu adalah A, kemudian bilangan kedua itu adalah B. Nah, 2 kali bilangan pertama, berarti 2A ditambah 5 kali bilangan kedua, berarti 5B sama dengan 18. Nah, tinggal kita analisis masing-masing pernyataan. Kita ke pernyataan pertama, sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lain. Artinya, A itu sama dengan 2B, karena bernilai 2 kali lipatnya dari bilangan yang lain. Artinya, A itu adalah 2 kali lipat dari B. Atau B 2 kali lipat dari A, terserah. Tapi kita gunakan A 2 kali lipat dari B. Nah, tinggal kita masukkan 2A ditambah 5B sama dengan 18. Nah, A-nya sama dengan 2B. Berarti 2B ditambah 5B sama dengan 18. 2 kali 2B itu 4B. Ditambah 5B sama dengan 18. 4B tambah 5B sama dengan 9B sama dengan 18. B sama dengan 18 bagi 9, 2. Berarti B-nya adalah 2. Nah, A-nya berapa? A-nya kan 2B. Berarti 2. Kita masukkan nilai B yaitu 2. 2 kali 2, 4. Berarti A-nya itu sama dengan 4 dan B-nya sama dengan 2. Berarti pernyataan pertama benar karena sebuah bilangan bernilai 2 kali bilangan yang lainnya. Artinya A ini merupakan 2 kali dari B karena 2 kali 2 sama dengan 4. Lanjut kita ke pernyataan kedua, sebuah bilangan kuadrat dari bilangan yang lain. Nah, ini juga benar karena 2 kuadrat itu sama dengan 4. Jadi, apabila B itu dikuadratkan menghasilkan bilangan A. Karena 2 kuadrat sama dengan 4. Kemudian pernyataan ketiga, salah satu bilangan adalah prima. Nah, salah satu bilangan adalah prima. Masih ingat prima? Prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh dirinya sendiri dan angka 1. Bilangan prima contohnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, salah satu bilangan adalah bilangan prima, ini benar karena bilangan 2 atau angka 2 itu termasuk bilangan prima. Berarti pernyataan ketiga juga benar. Pernyataan yang keempat, kedua bilangan bukan ganjil. Iya, karena A4 adalah genap dan B2 itu juga genap. Artinya bukan ganjil kedua-duanya. Berarti pernyataan keempat juga benar. Nah, jadi pernyataan yang bernilai benar ada 4 pernyataan. Opsi yang E. Kita lanjut ke soal 47. Sebuah perusahaan memberlakukan kebijakan 6 hari kerja dalam sepekan. Dengan bayaran per hari kerjanya adalah 125.000.
Jika seorang karyawan bekerja lembur, maka ia akan mendapat tambahan sebesar 20.000 untuk 1 jam lembur. Misal, seorang karyawan menerima gaji sebesar 3.860, maka jumlah jam lemburnya selama sebulan adalah, kita hitung dulu gaji pokoknya. Gaji pokok dengan hari kerja 6 hari. 6 hari dalam sepekan berarti karena dalam sebulan itu ada 4 pekan, berarti 6 kali 4 itu 24. Dia bekerja selama 24 hari dengan bayaran per harinya adalah 125 hari. Berarti 24 kali 125.000 ini sama dengan berapa nih? Coba kita kali ya. 125 kali 24, 5 kali 4 itu 20, simpan 2, 4 kali 2, 8, tambah 2, 10, 1 kali 4, 4, tambah 1, 5, 5 kali 2, 10, simpan 1, 2 kali 2, 4, tambah 1, 5, 1 kali 2, 2. 0, 0, 10, simpan 1, 3. Berarti 24 kali 125 itu sama dengan 3.000, tapi kan ada tadi nolnya tidak kita masukkan, berarti kita tambahkan 0,3. Berarti 3 juta. Nah, ini merupakan gaji pokoknya. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah jam lembur. Nah, jika seorang karyawan bekerja lembur, maka ia akan mendapatkan tambahan sebesar 20.000 untuk 1 jam lembur. 20.000 untuk 1 jam lembur. Nah, dia menerima gaji 3.860, tapi gaji ini sudah termasuk lemburnya. Nah, ternyata setelah kita hitung gaji pokoknya hanya sebesar 3 juta. Berarti sisanya adalah upah lemburnya 860.000. Kita hitung yang lembur. Lembur itu total yang didapatkan adalah 860.000 dan per jamnya itu 20.000. Tinggal kita bagi nih dengan 20.000. 860.000 dibagi dengan 20.000. Coba kita bagi ya. 86 dibagi 2. 2 kali 8, 2 kali 2, 4, 2 kali 3. 4 kali 2 ya, 4 kali 2, 8. Ini sisa 6, 2 kali berapa? 2 kali 3 dapat 6. Berarti 860.000 dibagi dengan 20.000 menghasilkan 43. 43 apa ini? 43 jam. Jadi jumlah jam lemburnya selama sebulan adalah 43. Tidak percaya? Oke, coba kita kali. 43 jam dikali dengan 20.000. Karena per jam ada 20.000, ini pasti menghasilkan angka 860.000. Kita buktikan ya. 43 kali 20. 3 kali 0 itu 0, 4 kali 0 itu 0, 3 kali 2 itu 6, 4 kali 2, 8. Nah, 068. 860 tambah 03, 860.000. Nah, ini sudah benar dengan total upah lemburnya yaitu 860.000. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang D, 43 jam. Next, kita lanjut ke soal nomor 48. Pada pembelian satu celana memperoleh diskon 25%, sedangkan pembelian satu kemeja mendapatkan diskon 30%. Jika harga celana sebelum diskon adalah Rp120.000 dan harga kemeja adalah setengah dari harga celana, maka uang yang harus dibayarkan untuk pembelian masing-masing sepasang kemeja dan celana adalah, yang pertama adalah celana. Celana itu harganya Rp120.000. Didiskon 25%, berarti kita kali dengan 25%. Nah, 120.000 kali 25% itu sama dengan 30.000. Jadi diskonnya adalah 30.000. Nah, berapa harga setelah didiskon? Nah, tinggal kita kurangkan. 120.000 dibagi dengan diskonnya 30.000 sama dengan 120.000 dikurang 30.000 itu 90.000. Berarti ini merupakan harga celana setelah diskon. Kemudian kita lanjut ke kemeja. Kemeja itu harganya adalah setengah dari harga celana. Berarti kalau setengah dari harga celana sama dengan 60.000.
60.000 dan ternyata didiskon sebesar 30%. Nah, 60.000 dikali 30% itu sama dengan 18.000. Berarti harga setelah didiskon tinggal kita kurangkan 60.000 dikurang 18.000. Nah, 60.000 dikurang 18.000 itu sama dengan 42.000. Nah, harga 42.000 ini adalah harga kemeja setelah didiskon. Yang ditanyakan, maka uang yang harus dibayarkan untuk pembelian masing-masing sepasang kemeja dan celana. Kemeja dan celana. Kemeja adalah 42.000. Celana 90.000. 42.000 ditambah 90.000 sama dengan 132.000. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi yang B. Kita lanjut ke soal nomor 49. Soal nomor terakhir, Pak Tani memiliki 500 ekor ayam yang terdiri dari ayam pedaging dan petelur. Sebagian ayam berwarna merah dan sebagian berwarna putih. Banyak ayam petelur dan berwarna merah adalah 100 ekor. Jika diambil 1 ekor secara acak, maka peluang untuk mendapatkan ayam pedaging adalah sama dengan peluang untuk mendapatkan ayam berwarna putih, yaitu sebesar 3/5. Maka banyak ayam pedaging yang berwarna merah adalah berapa ekor? Oke, jadi Pak Tani itu memiliki 500 ekor ayam yang terdiri dari pedaging dan petelur. Nah, ini terbagi lagi masing-masing menjadi ada merah, putih, dan ini juga ada putih dan merah. Nah, dikatakan banyak ayam petelur dan berwarna merah adalah 100 ekor. Berarti ini ada 100 ekor. Jika diambil 1 ekor secara acak, maka peluang untuk mendapatkan ayam pedaging adalah sama dengan peluang untuk mendapatkan ayam berwarna putih, yaitu sebesar 3/5. Jadi, peluang untuk mendapatkan ayam pedaging itu sama dengan peluang untuk mendapatkan ayam berwarna putih. Nah, kan peluangnya adalah 3/5, berarti 3/5 dikali dengan 500 ekor ayam, ini coret, berarti 300. 300 ini apa? 300 ini adalah peluang untuk mendapatkan ayam pedaging atau ayam berwarna putih, karena peluangnya sama. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah banyak ayam pedaging yang berwarna merah, berarti yang ditanyakan ini nih. Nah, kita lihat kan di sini, ayam petelur dengan warna merah itu 100 ekor. Dan ayam pedaging maupun petelur yang berwarna putih itu ada 300 ekor. Nah, yang ditanyakan ini nih, Bagaimana caranya? Ya, caranya tinggal kita total ayam dikurang dengan yang diketahui tadi. Ayam putih dan ayam petelur merah, berarti 300 ditambah 100. Total ayamnya 500. Berarti 500 dikurang 400 sama dengan 100. Jadi, banyaknya ayam pedaging yang berwarna merah adalah 100. Nah, ini kan totalnya sudah pas. 100, 300, dan 100. Nah, ini semua 100, 300, 100 sama totalnya dengan jumlah ekor ayam Pak Tani sebanyak 500 ekor. Jadi totalnya harus 500 ekor. Jadi opsi yang paling tepat adalah opsi yang E. Nah, untuk soal-soal penalaran matematika cukup sampai sini dulu dan sampai jumpa di pembahasan soal-soal selanjutnya. Terima kasih.